Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama, matur nuwun pada Bapak Dr. Wimbo Santoso berkenan rawuh pada acara kuliah umum dengan tema utama perkembangan ekonomi terkini dan pengendalian nilai tukar. Dan rawuh untuk Bapak Ibu sudah berkenan rawuh, dan para mahasiswa dan alumni S1, S2, S3 dari industri, dari perbankan yang ada di Jakarta dan sekitarnya, dan pengurus ISEC dan Bapak Ibu yang lainnya. Nah, jadi saya dalam sebagai moderator ini saya mencoba mempersingkat supaya tidak terlalu banyak moderator mengambil alih waktu. Tapi intinya begini, kita akan pada isinya ada kuliah umum. Nah, setelah itu akan ada tanya jawab, itu tanya jawab berkaitan dengan kebijakan. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan, sebenarnya nggak perlu dikenalkan, semua orang tahu siapa Pak Wimbo, tapi sebagai bagian dari Pranoto Coro sampaikan beberapa hal yang penting. Nah, jadi kita tahu semua bahwa beliau Pak Dr. Wimbo Santoso sekarang adalah Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sejak tahun 2017 Juli. Jadi ini setahun lebih sebulan. Dan beliau juga pernah jadi Executive Director di IMF tahun 2013 sampai 2015. Pernah juga menjadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia di New York. Nah, dan sebetulnya Pak Wimbo ini adalah pemimpin yang agak dekat dengan kita, dalam arti bahwa sejak Pak Wimbo di Bank Indonesia tidak ada bagian dari saran kebijakan yang tidak berbasis riset. Itu yang sangat monumental dari beliau, sehingga keterikatan beliau pada dunia akademis tidak asing. Jadi Bapak Wimbo sudah sering berkumpul dengan kita, ya, jadi semua pasti berbasis riset. Nah, jadi banyak dunia kampus sebetulnya diuntungkan oleh berbagai riset yang dikembangkan di Bank Indonesia dan di OJK. Saya kira mungkin itu yang penting. Nah, saya juga beruntung bahwa dalam basis riset ini saya ada beberapa hal yang dulu juga diajak untuk melihat stabilitas sistem keuangan ketika tidak ada orang yang tahu di Indonesia stabilitas sistem keuangan itu apa. Nah, saya pun ketika ketemu beliau pertama diajak mendiskusikan stabilitas sistem keuangan, saya bilang saya tidak tahu stabilitas sistem keuangan itu seperti apa. Nah, jawaban beliau sangat mengkonfirmasi. Beliau mengatakan, ya, kita nggak ada yang tahu, mari kita belajar bersama-sama. Dan sejak itu, kalau kita lihat sekarang stabilitas sistem keuangan di Indonesia sangat bagus, sangat kuat. Ya, financial system kita sangat kuat. Saya tidak ingin mengambil banyak porsi di sini karena saya, oh iya betul, Man Sewu. Beliau juga pernah jadi komisaris utama Bank Mandiri. Nah, Pak, iya, soalnya kalau saya baca banyak sekali. New York nanti sukses. Ya, karena saya memasuki dunia akademis. Baik, banyak sekali saya kira Bapak Ibu semua sudah perso. Jadi saya cuma menyebutkan yang bagian Pranoto Coro saja. Ya, jadi banyak hal yang sudah beliau lakukan, dan kuliah umum ini adalah bagian dari membagi asam garam beliau dalam pengambilan kebijakan yang berbasis riset. Waktu dan tempat, silakan. Monggo, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Moderator, Pak Pusat. Ada paling tidak saya tahu ada 3 orang yang namanya Santoso pada hari ini. Pak Santoso, saya sendiri, dan Pak Santoso dari BPD. Terima kasih. Dan tentunya ini yang kami hormati dan kami banggakan, ya, seluruh hadirin. Kebetulan di sini banyak yang kami kenal. Ya, di sini ada Prof. Gun, guru kita bersama. Pak Santoso dari BPD, ada Bu Linda dari Bank Mandiri, dan tentunya dari perbankan. Banyak semua, mohon maaf nggak bisa satu-satu. Dari perwakilan ISEI tadi disebut, ya,
dan perwakilan Bank Indonesia, nggak tahu apakah Bank Indonesia. Yang jelas OJK banyak ini nih, Pak Adisus ini Deputy Commissioner OJK dari Jakarta, yang tadinya Bank Indonesia juga. Pak Anto Prabowo ini Deputy Commissioner ya dari OJK, tadinya Bank Indonesia juga. Pak Untung ini Baureksa OJK Yogyakarta, ya ini Bank Indonesia juga. Ya. Ini ada Pak Sugeng. Ya. Dan tentunya seluruh para dosen, ya, para mahasiswa dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami memang sangat, selama saya menjadi pejabat Bank Indonesia, terus terang Pak Bagus, saya sangat terbantu keikutsertaan dari universitas dalam membantu kita melakukan pekerjaan sebagai birokrat atau sebagai policy maker. Karena apa? Satu, karena pemikiran yang tulus, yang murni itu ya datang dari universitas ya. Yang benar ya. Yang kebijakan itu kan harus benar ya. Itu pasti datang dari universitas, karena universitas itu pasti independen ya. Bukan hanya tempat keilmuannya, tapi universitas itu banyak orang. Jadi kalau pendapat sedikit orang dengan pendapat banyak orang itu pasti lebih bagus pendapat banyak orang, karena check and balance-nya jalan. Kami dulu juga waktu kuliah di Amerika, Pak Bagus, ya saya ditanya, biasanya kalau paper itu kan kita biar cepat bagi-bagi, karena diskusi pasti lama. Bagi-bagi udah dalam satu semester ada 5 paper, bagi 5, kamu ini kamu. Ya begitu ditanya sama profesor, ini paper yang buat siapa? Ketahuan bagi-bagi, ya nggak lulus semua. Lah maksudnya suruh kelompok itu suruh hasil check and balance malah sendiri-sendiri, nggak lulus sudah. Nah sehingga inilah kami yakin kami sangat terbantu dan terbukti terbantu dengan adanya kolaborasi dengan universitas. Ya, apalagi dengan Gajah Mada, kayaknya banyak paper yang sudah kita publish bersama. Ya kita punya survei neraca rumah tangga. Meskipun nggak tahu nasibnya gimana secara formal, tapi barang itu masih ada lah. Ya. Dan kita terbantu juga mengadvokasi ya, tentang kebijakan kita itu kayak apa. Itu adalah dunia kampus paling cepat. Hari yang hadir hari ini, kalau ini misalkan dosen semua, ini nanti misalkan menyampaikan ke mahasiswanya sudah satu kelas misalkan 30, ini udah berapa ribu. Nah ini terdiseminasi. Nah jadi menurut hemat kami memang kerjasama dengan kampus itu tidak berhenti, tidak pernah berhenti. Dan ini akan terus kita eksplor. Dan mohon maaf tadi juga kita bicara sebentar tadi meskipun dalam waktu 20 menit. Situ big proyek udah kita sepakat. Ya buat Gajah Mada. Ya tentunya nanti terima kasih Pak Bagus, nanti kita bisa bersama-sama. Dan tentunya ini nanti ya kan tadi juga cerita kalau baca textbook yang ada di textbook itu adalah sebenarnya diskusinya sudah 10 tahun yang lalu dipraktisi dalam praktek, karena biasanya ini masuk jurnal 2 tahun, buku 2 tahun, 4 tahun, tapi diskusinya 3 tahun. Nah dengan praktisi ini kita betul besok bisa terinformasi masalah yang ada sekarang itu apa sih, seperti yang akan kita lakukan pada hari ini. Ini adalah masalah real yang ada. Barangkali kalau dulu di textbook ya situasinya sudah beda sama sekali. Ini rejimnya sudah beda, rejim global sudah beda. Nah, karena teori itu bisa bisa betul kalau dengan asumsi pelakunya behaviornya itu memang mengikuti seperti yang diharapkan dalam teori. Tapi ternyata kan behavior pelakunya kan beda-beda, nanti bisa kita. Sehingga kami menyambut baik ya. Jadi kalau kami datang ke Gajah Mada bukan datang ke tempat lain ini, seperti datang di rumah sendiri ya. Dan saya sudah menjadi warga di situ Pogong Baru. Jadi mau pensiun di situ cita-citanya, tapi nggak tahu kapan itu pensiunnya. Nah, jadi itu sebagai pembuka. Nah saya akan mulai 3 hal. Yang pertama tentang Indonesia, mungkin tidak kita sadari Indonesia itu kayak apa, betapa kayanya, betapa gemah limpah roh jinanya dibandingkan dengan negara lain.
Dan kenapa ini? Saya betul-betul tahu persis setelah menjadi direktur eksekutif IMF. Karena direktur eksekutif IMF itu kerjaannya setiap hari memang membahas negara-negara seluruh dunia anggota IMF. Yang bermasalah, yang nggak bermasalah, yang ini. Jadi bisa membandingkan Indonesia ini jauh potensinya lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, nanti kita cerita kenapa, yang poin kedua, kenapa Indonesia menjadi kayak gini, gitu. Yang pada dasarnya harusnya lebih bagus dari ini. Yang keempat, bagaimana ini bermula dari kondisi akhir-akhir ini, bagaimana kita merajut ke depan. Nah, dan bagaimana sebenarnya teori hukum ini yang ada, dan bagaimana sebenarnya teori-teori itu sebenarnya sudah kayaknya kalau kita ikuti juga udah nggak bisa hold lagi. Dan ini kita sentuh karena ini akademisi dan sivitas akademika, jadi agak sedikit saya sentuh. Yang pertama, Indonesia ini adalah unik, ya penduduknya banyak, island country yang berkembang hanya Pulau Jawa. Kenapa Pulau Jawa? Karena memang dulu pusat pemerintahan, kerajaan banyak di Jawa. Defaultnya begitu. Ya, negara di pulau-pulau lain enggak. Nah, dan rich of natural resources. Ya, kita punya mining yang cukup besar, luar biasa. Kita baru sadar ternyata Freeport ini adalah luar biasa. Ya. Pertanyaannya, kenapa ya Freeport itu kok begitu dulu? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Freeport itu yang tahu kandungannya itu ternyata dulu itu Australia, ya. Rio Tinto. Dan Rio Tinto, Australia nggak bisa masuk ke sini. Secara politis, Amerika yang bisa masuk. Ya. Dengan cara politiknya Amerika bisa masuk. Makanya sebenarnya Prof. Gun kalau belajar ekonomi sebenarnya nggak boleh terlepas dari political of ekonomi. Semuanya itu ada unsur politik. Kenapa Freeport menjadi pemilik? Ya, sebenarnya kenapa ternyata ada perjanjian di balik Freeport itu, hanya ada bukunya ini, diulas ini. Ya. Di balik itu ternyata Rio Tinto. Rio Tinto adalah perusahaan tambang besar di Australia. Yang itu Rio Tinto itu adalah mastermind-nya adalah dari Inggris. Nah, jadi ini akhirnya bagaimana kepemilikan resources itu, ya dulu Inggris juga berpikir nggak perlu menjajah lagi, jajahnya sudah nggak bisa menjajah menguasai fisik. Nah, dengan ekonomi dia bisa belajar. Nah, ini adalah bentuk, bukan hanya itu, kita punya fishery yang luar biasa yang belum kita olah. Jadi kalau kita di Amerika itu ada crab yang kecil, rajungan. Di sini kan murah banget. Di Amerika makanan mewah. Dan dari mana? Dari Indonesia. Rajungan. Dan kita tinggal mengekspor. Nah, belum lagi agriculture dan sebagainya. Nah, penduduk kita banyak, labornya murah. Jadi sehingga kita sebenarnya bagaimana PDB kita sekarang 5,2. Ini sebenarnya kita belum mengolah betul, ya, secara efisien national resources kita, ya, belum optimal. Sekarang itu hanya ya udah dipetik dijual, batu bara ya sudah dijual begitu saja. Ya, minyak, crude oil, minyak mungkin mahasiswa sudah tahu kan ya, kalau ekspor minyak kita itu adalah crude oil, sehingga kita waktu kita mau untuk motor kita, untuk mobil kita, minyaknya impor. Ya, jadi kita bahan mentahnya kita ekspor, minyaknya impor. Ya, Cilaka 12 kan. Ya. Dan impornya dari mana? Kilangnya ada di Singapura. Yang impor dulu siapa? Ya PT Petra yang sudah dibubarkan. Udah tahu kan? Gak usah jelas ya. Udah tahu kan? Mahasiswanya lebih pintar ya kalau gitu. Ya. Kalau nanti ada pelajaran khusus bolehlah sesi itu. Jelas kan? Sehingga oke, sekarang
harus membuat refinery ini adalah yang polisi yang harus ada. Kelapa sawit selama ini ya hanya dibuat begitu-begitu aja, padahal kelapa sawit itu bisa dibuat bahan bakar biodiesel. Bisa. Ongkos biodiesel itu hanya $70. Net biodiesel kalau dibuat dari kelapa sawit 70. Kalau impor diesel itu $100. Nah ini adalah kenyataan. Kalau kita, kesimpulannya negara kita adalah negara kaya. Kalau kita bisa memanage, kita ya pasti sudah lebih kaya dari Thailand, lebih kaya dari Malaysia, apalagi Singapura nggak punya apa-apa, lebih kaya dari Filipina. Barangkali kita sudah besar seperti Cina kalau kita mengelolanya dengan baik. Nah, sebenarnya pengelolaannya gimana? Dalam ekonomi, kalau ekonomi di Amerika 101, itu ya ilmunya Y plus C plus I plus tax plus ekspor, ya kan? Plus apa lagi, tinggal kita mau mengontrol apa lagi. Itu aja sih ilmunya, itu aja. Ya, bagaimana mengenjot consumption, ya supaya produksinya naik. Bagaimana investasinya, savingnya, bagaimana taxnya, bagaimana kebijakan impor ekspor. Hanya itu saja. Sehingga bagaimana memanage marketnya, public confidence. Nah, dan ini di Indonesia sudah ada semua departemennya. Kalau namanya investasi tax ya departemen keuangan. Ya sektor real ada sektor real. Kalau nanti bagaimana saving investment distimulus dari kebijakan Bank Indonesia, kebijakan OJK. Jadi sudah ada. Jadi seluruh departemen, ya kementerian di Indonesia itu memang sebenarnya untuk ngutek-utek kalau dalam teori ekonomi, teori pertumbuhan. Ya. Itu aja. Coba mau disimulasi kayak apapun itu. Tapi begitu kita masuk, ya kita masuk tax, ya. Ini taxnya itu distimulus, tax stimulus atau tax mendeseskarit. Nah, ini ribetnya bukan main. Ya kan, masing-masing silo. Nah, sehingga memang harus ada satu kebijakan polisi ekonomi yang terintegrasi. Yang ini kayaknya agak masih sulit, masih silo. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Kita coba tanpa ada birokrasi, kita selalu koordinasi. Nah, ini adalah defaultnya yang pertama saya ceritakan. Silahkan nanti kalau mau nanya, nanti ada sesi tanya jawab. Nah, tapi jangan sama, kenapa dulu begitu, ya udahlah. Yang begitu, yang dulu begitu, ya begitulah. Yang salah jangan ditanya-tanya dulu. Nanti kalau ada sesi khusus bolehlah. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana ekonomi dunia terakhir? Nah, ini ada satu perubahan absurd yang tidak terprediksi semula di dunia. Kalau baca textbook, itu kan pasti free market, betul nggak? Baca textbook, bahkan IMF tugasnya itu adalah mendukung adanya perdagangan bebas, ya. World Bank sama pembangunan, tapi dalam konteks. Tapi ternyata dunia akhir-akhir ini sudah berbeda, sudah agak berbeda. Ya. Kenapa? Latar belakangnya yang ini pentingnya. Dulu pada saat Prof. Gun, koreksi kalau saya salah Prof. Gun, ya. Pada saat Amerika mempunyai inovasi cukup besar dari teknologi, komputerisasi, otomasi, era otomasi, itu dulu Amerika bercita-cita menjadi ruler of the world. Dengan teknologi, dengan knowledge, sehingga dia memproduksi besar-besaran, sehingga dia akan menguasai pasar dunia. Ya. Makanya defaultnya dia mendukung namanya ilmu perdagangan bebas dan kapitalis. Ya.
Ya, jadi dia akan teknologinya dia kuasai sehingga dia kalau General Motor itu memang dibuat kapasitasnya untuk itu mendukung demand seluruh dunia. Ya, sehingga dia akan ilmunya adalah mass production. Mass production. Ya. Semua adalah diotomasi, di mass production, tapi makanya memang di beberapa sektor memang betul mass production itu, tapi kadang-kadang begitu dia kompetisi dengan global, akhirnya tidak bisa berjalan dengan baik. Contohnya, kalau di Amerika itu mau beli apa Pak Dunia, beli jendela. Kalau di sini benar Pak, rumah Bapak ukurannya jendelanya panjang berapa, lebar berapa kan gitu. Ya terus kayunya kayu. Di Amerika beli jendela itu nggak usah ditanya panjang lebar berapa. Window yang that's the window, the only size of the window, nggak ada size lain. Tapi itu dibuat oleh pabrik yang gede, yang barang pabrik hitungan makro demandnya sudah dihitung bahwa di Amerika perlu. Jadi beli ya udah, itu adalah sehingga jendela di sana itu murah banget dan resourcesnya menjadi murah. Jendela mau pintu standarisasi, inilah itu standarisasi. Nah, contoh yang kedua, General Motor tadi. Nah, ternyata teknologi ini, kalau mobil, ya tadinya kalau mobil itu dia pikir dia bisa memprotek teknologinya, ternyata nggak bisa. Bisa kesaing pertama dengan Jepang, bisa kesaing dengan Korea sekarang. Sekarang Cina sudah bisa bersaing. Dan produk apapun sekarang Amerika sudah nggak bisa kompetisi, nggak kompetisi. Jadi barangnya kebagian ada sebagian besar dari baju dari Indonesia, tekstil dari Indonesia, baju tentara NATO aja dari Sritek, nasabahnya Bulinda, iya Sritek. Ya. Jadi udah nggak bisa, dia nggak bisa menghold teknologinya. Ya. Sehingga Amerika itu nggak kompetitif. Begitulah yang menjadi kompetitif. Ini sekarang Presiden Trump dibalik dengan sistem proteksi, karena kalau nggak begitu memang nggak kompetitif. Oke. Semua produk impor, terutama sekarang yang dikenain adalah Cina dan Turki ya. Cina dan Turki sudah dikenakan tarif cukup besar. Nah karena kalau nggak begitu nggak kompetitif. Nah isunya ini sudah bertentangan dengan kesepakatan di WTO. Nah ini perubahan mindset ini merubah dunia, akhirnya, wih begitu Amerika. Yang tidak ada yang mau feeling ke WTO, katanya Cina mau komplit, tapi juga belum nggak tahu. Ya, namanya kalau the ruler of the world nggak bisa, akan susah dia. Nah ini yang sudah paradigma dalam teori ekonomi yang kita pelajari sudah totally berubah. Nah, dan ini implikasinya kemana-mana. Akhirnya Cina terpaksa harus melakukan counter tarifnya. Dan akhirnya produk dari Cina yang sudah diproduksi nggak bisa masuk Amerika. Nah kemana? Sehingga barang-barang bahan baku yang dibuat untuk membuat produk-produk tersebut, ini belinya dari Indonesia bisa kurang, ya. Sehingga bisa berpengaruh ke Indonesia. Inilah skenario ekonomi yang bisa menimbulkan dampak kepada beberapa negara berkembang, bukan hanya Indonesia, beberapa negara berkembang. Sehingga kami akan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi di dunia, bukan hanya di Indonesia. Di dunia angka-angkanya ada, silakan. Ya. Terutama fokus tiga negara yang sekarang itu memang sangat kesulitan: Turki, Venezuela, Argentina. Bisa ditayangin, Pak. Itu ya ada dua penyebab. Ya karena penyebabnya normalisasi kebijakan Amerika. Jadi kebijakan penyesuaian suku bunga ini
udah lama direncanakan dan kenyataan, karena di Amerika ternyata pertumbuhan ekonominya bagus post krisis 2008 dan juga inflasinya sudah mulai sedikit meningkat. Dan kemarin dia itu closing injeksi easing ya ke ekonomi cukup besar ya, yang sekarang sudah mulai dikurangi. Karena apa? Karena supaya pertumbuhannya sudah mulai normal ya. Tidak lagi terjadi overheated. Meskipun ini juga Amerika agak berat juga ya, apakah bisa mengendalikan hanya dengan suku bunga ini, karena ada faktor tadi, ada faktor ya kebijakan Donald Trump yang lebih banyak dari liberal menjadi proteksi. Ya memang ekonomi Amerika bagus sekarang, itu mall-mall di Amerika ramai penuh ya, karena memang pajaknya diturunkan ya, tadi LMYC plus iTech itu pajaknya diturunkan besar-besaran ya, sehingga euforia untuk perusahaan untuk ekspansi cukup besar ya. Dan akhirnya tenaga kerja terserap cukup banyak ya, unemployment turun ya. Dan ini teori ekonominya biasanya ya ini harus sudah mulai dikendalikan atau sempat didesakselerate pertumbuhannya supaya nggak terlalu tinggi. Dan cuman yang proteksi tadi itu di luar dugaan, karena impactnya ke beberapa negara emerging market. Yang jelas ada Turki, Venezuela, dan Cina ya. Nah nanti Indonesia ya, nanti akan kita bahas secara khusus ya di poin ketiga sebenarnya yang akan kami ceritakan. Nah bagaimana negara-negara tersebut ya kena ya, ini sebenarnya fundamentalnya memang kurang kuat negara-negara tersebut, diantaranya inflasinya tinggi ya, dan juga unemployment-nya cukup tinggi, utang luar negerinya lebih besar ya, dan fundamentalnya juga kurang bagus ya. Dan secara politik terutama di Turki juga kurang mendukung. Nah negara-negara tersebut ya, dan behavior birokratnya ini juga sangat dipengaruhi ya, karena market bisa mempanis kalau dia mengeluarkan suatu kebijakan-kebijakan yang tidak market friendly ya. Sehingga tiga negara tersebut memang terimbas the most ya. Dan orang memperkirakan ini sampai kapan kita belum tahu, karena Amerika masih akan menaikkan suku bunga paling tidak diperkirakan 3 kali lagi di tahun 2009. Kita nggak tahu apakah akhir tahun 2018 akan melakukan lagi ya, tapi mestinya paling tidak ada 1 lagi ya, dan 2 kali, kalau 1 lagi di akhir 2018, 1 lagi di 2019. Dan bedanya sekarang pemerintah Amerika itu sangat transparan betul, sampai tanggalnya pun itu disampaikan dengan akurat, berapanya juga disampaikan dengan akurat, sehingga market itu sudah bisa mereprice ya atas kebijakan yang akan dilakukan Amerika itu dengan akurat waktunya ya. Nah, artinya poinnya kalau Amerika mau menaikkan bunga di bulan November, itu dia sudah, investor itu sudah mereprice atau mengembalikan dulu investasinya dari emerging market ke Amerika sebelum ada. Nah, jadi ini yang kalau dulu ya The Fed zaman Janet Yellen ya, itu selalu bilang agak ambigu, waktunya pun ambigu, jumlahnya pun ambigu, sehingga masyarakat nggak begitu bisa memprediksi dengan tepat kapan akan di-on-kan ya. Sehingga mungkin dampaknya nggak terlalu besar. Kalau sekarang itu sangat precise, sangat terukur ya. Nah ini berapa perubahan new paradigm ya dalam kondisi ekonomi internasional yang berpengaruh ke Indonesia ya. Tadi kami sampaikan suku bunga terpaksa di Indonesia sudah menaikkan 3 kali ya. Masing-masing 25 basis point, terus 50 basis point, dan 25 basis point ya, ya untuk mengkonter kenaikan di Amerika ya. Kenapa ini harus dilakukan? Ini sedikit info ya. Nah kalau di sana kita naruh di sana dapat tambahan 25 basis point, di sini nggak naikin kan pindah.
pindah pasti. Cuman sebenarnya fisiologisnya pindah sampai kapan dia akan stay di sana. Yang dimana yieldnya lebih rendah dari Indonesia. Di sana yieldnya kan 8%. Di Indonesia 8%, di Amerika sekitar 3%. Mungkin juga hanya sebentar. Tapi sebentar ini bisa mengganggu volatilitas harga di domestik kalau kita nggak merespon mereka. Nah ini jadi mekanisme suku bunga Pak di sini bisa menjadi bagaimana pasar, mekanisme pasar dan polisi suku bunga dari bank sentral bisa menjadi satu pelajaran yang bagus nanti untuk ini. Nah, sehingga kita ada instrumen macam-macam. Nah, yang kedua, ini pengaruhnya pasti ke tekanan nilai tukar. Kalau orang berpikir, ya, kalau ada capital outflow itu pasti perlu dolar. Itu enggak, karena dulu masuk ke Indonesia itu dia bawa dolar. Belikan instrumen rupiah, dolarnya dijual ke bank di Indonesia, pasti itu langsung dibeli Bank Indonesia menjadi cadangan devisa kita. Nah pada saat dia akan pulang pasti bawa dolar, sehingga rupiahnya dijual, dia beli dolar. Kalau pembelian dolar terlalu banyak dibandingkan supply-nya, nilai tukar akan merosot. Inilah yang penyebabnya beberapa kali nilai tukar itu tertekan. Tapi ini sebenarnya nanti ada satu yang akan kami ceritakan bagaimana how to manage ya, how to manage. Kalau tadi defaultnya tadi sudah tahu kita negara besar, rich of natural resources, tapi how to manage itu menjadi isu. How to manage itu menjadi tadi adalah policy ekonomi, bagaimana kita menurunkan unemployment, meningkatkan PDB, pendapatannya terspread, ya tidak banyak orang miskin. Ini adalah satu how to manage the economy. Ini adalah justru kita belajar ekonomi adalah untuk itu. Akhirnya kita jadi birokrat ya untuk itu. Kita tahu bahwa ekonomi Indonesia itu terbuka, jadi tidak imun dari apa yang terjadi di belahan negara lain. Tadi ada perubahan paradigma yang sangat-sangat strategis, ya yang terjadi dipicu dari Amerika, di mana adalah normalisasi kebijakan nilai tukar dan juga ya adalah kebijakan Trump yang lebih proteksionis. Ya. Yang ini bisa menimbulkan shaking di negara-negara berkembang. Dan inilah yang menyebabkan beberapa tadi 3 negara paling tidak sudah mengalami masalah cukup besar, dan negara-negara itu sudah minta pinjaman yang cukup besar. Satu, ternyata dengan proses IMF yang di Turki itu cukup ribet, akhirnya dikasih Qatar paling tidak 15 billion US dollar. Belum lagi yang Argentina itu butuhnya cukup gede. Ya Venezuela sama, udah lama menjadi pasien. Nah inilah simptom ini mudah-mudahan cepat bisa kita kendalikan. Ya. Khusus Indonesia tadi kita hanya PDB kita masih cukup tinggi, ya 5,2. Cadangan devisa kita terakhir adalah hampir masih 118 billion US dollar dibandingkan negara Turki dan sebagainya jauh kita lebih bagus ya. Unemployment kita juga tidak jelek-jelek amat ya. Dan suku bunga kita masih sangat terkendali dan inflasi kita masih sangat terkendali. Inflasi kita masih di bawah 3,5 sampai. Ya. Jadi ini kita adalah dari meskipun ada berbagai perubahan paradigma yang di Amerika dan global tadi, kita masih cukup kuat. Ya. Angka-angka detailnya ada semua. Nah, bagaimana kita sekarang yang ketiga? Yang poin yang penting. Nanti ada waktu tanya jawab lah. Jadi saya kira-kira 15 menit lagi ya selesai. Terus nanti kita lebih banyak nanti interaksi. Ya. Nah, bagaimana Indonesia? Indonesia ini sudah cukup lama terjerat ya, kebijakan subsidi energi. Ya kan? Semua tahu kan ya, paham kan? Subsidi energi yang cukup lama membelenggu kita, sehingga pada saat pemerintah sekarang
ini merubah, ya, mengalokasikan subsidi energi ke pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Yang mendapat porsi angka-angkanya ada semua. Dari awal begitu. Nah, tapi ya, energi masih ada subsidi, tapi khusus rakyat miskin. Jadi kalau sampai ada mobil mewah, beli bensin yang premium, diteriakin aja. Dia tidak layak untuk beli yang premium. Dia harus yang non subsidi. Dan industri ini nggak ada subsidi. Nah, sehingga pembangunan untuk infrastruktur, karena apa? Karena energi ini ternyata tidak semua masyarakat menikmati dari subsidi itu. Nah, yang kita, ya, dan ini teorinya juga sama, negara lain sama. Ini selalu infrastruktur menjadi nomor satu. Karena infrastruktur ini bisa memultiplier pertumbuhan ekonomi di sekitarnya, di kawasan itu. Ya. Tapi kalau tadi subsidi energi itu pasti hilang. Ya. Kalau dia industri yang mendapat subsidi, ya pengusaha, masyarakat bisa tidak dapat subsidi. Nah, jika infrastruktur itulah yang memakan porsi besar. Ya. Dan kalau kita lihat, ya, sudah kelihatan hasilnya semua infrastruktur, ya. Di Jakarta, subway, ya, bawah tanah kereta sudah trialan, ya, sudah mulai dicoba. Ya. LRT sudah hampir jadi, Torut, Transjava sudah hampir nyambung, Selatan, Java Selatan sudah, Jogja Solo akan ada Torut. Jangan tanya mau dilewati mana, ya nanti harganya langsung naik. Torut Jogja Solo. Ya ada isu sedikit bagaimana membelokkan dari Prambanan, kan banyak situs itu lebih elevated. Kulon Progo di mana? Ada pembangunan pariwisata, nanti ini ada strategi di antara pariwisata adalah menjadi primadona, ya kan? Kalau sekarang kita ini mau, kalau jualan Borobudur kan Borobudur dong. Borobudur bagaimana integrated dengan kawasan sekitarnya termasuk Solo. Ya selama ini mau jual Solo dari Jogja ke Solo 4 jam, males. Ya. Tapi dengan infrastruktur akan terkonek. Bagaimana Borobudur dengan terkonek dengan Ambarawa. Jadi orang hubnya Borobudur bisa ke Ambarawa, bisa ke Solo, bisa kemana. Dan ini bisa seminggu tinggal di sini. Nah inilah yang infrastruktur tadi poinnya harus ada. Tanpa ada infrastruktur tidak bisa menimbulkan multiplier apa-apa. Nah sehingga kesehatan penting. Ya. Tadi sudah kita sampaikan ada BPJS. BPJS jangan harapkan healthcare system itu tidak pernah akan untung. Enggak, di negara lain sama, pasti defisit. Itu di NHS di Inggris dan di Obamacare di Amerika, semua defisit. Ya, enggak masalah ya. Tapi masyarakat terlayani. Ya. Pendidikan. Ya. Nah, saya rasa masih banyak lagi yang sebenarnya ini adalah program realokasi budget yang dilakukan. Ya. Ini adalah penting ya sehingga tinggal bagaimana memultiplierkan ya, kalau infrastruktur jadi. Nah inilah yang akan kami sampaikan secara fundamentalnya kita punya kebijakan beberapa hal. Ya. Nanti ada poin kedua yang kami bagaimana kondisi pasar terakhir ini kan sangat interrelated ya. Yang kedua yang secara fundamental tadi switching dari subsidi energi ke infrastruktur dan sebagainya. Yang kedua kita sekarang dalam proses mendorong perumahan. Karena lahirnya Amerika recovery dari krisis 2008 itu adalah dipicu dari perumahan. Bahkan kita sudah sampai mendiskusikan insentif apa untuk mendorong perumahan. Kalau di Amerika first buyer nggak kena pajak.
Ya, suku bunga murah ya First Buyer. Ya. LTV-nya juga lebih murah. First Buyer LTV-nya lebih murah. Nah kita kemarin kita jaga supaya infrastruktur LRT yang Bogor Jakarta nanti itu tidak mubazir, tidak bospor. Bagaimana kalau LRT ada, kawasannya nggak dibangun? Itu nanti masing-masing udah matokin sendiri, dijual sendiri-sendiri, akhirnya kayak di Jakarta kayak kebun kacang, kampung Bali, itu tamrenya dibangun tapi sampingnya menjadi kumuh. Jangan sampai begitu. Jadi sekarang tanah-tanah di daerah situ itu sudah disecure, diselamatkan oleh beberapa BUMN. Jadi kalau di sini nanti pintunya ini sudah diselamatkan BUMN. Agar apa? Agar ini nanti dikelola oleh private dengan cara yang benar. Kalau enggak semua ngeruyuk, naik beli sendiri, harganya enggak karu-karuan dan nanti kecil. Nah ini pembangunan kawasan ini sudah. Tinggal kebijakannya sekarang sudah kita dorong. Kemarin kita keluarkan kebijakan. Nah ini apalagi kalau dosen-dosen muda ini. Kalau First Buyer kayaknya apalagi dosen Gajah Mada itu nggak pakai DP juga boleh. Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Belum tahu ya? Pak Santoso, ya kebijakan baru kan? Ya kalau itu adalah pegawai negeri gajinya sudah pasti, ya bahkan nggak pakai DP pun enggak. Nah, ayo cepat kita play rumah ini. Dosen-dosen ini, kalau perlu bikin kawasan dosen Gajah Mada generasi berapa? Silahkan aja. Tanpa DP, bayangin aja. Tapi harus yang punya gaji. Mau potong gaji kok. Potong gaji. Sampai kepada bunganya. Apanya? Kita apalagi yang diminta lah, kita kasih lah. Yang penting nanti semua dosen ini punya rumah kan gitu. Dengan dibangunnya rumah itu kan perlu semen, rumah perlu baja, rumah perlu kayu. Nah, bagaimana memanage supply-nya? Ini juga akan kita tangani ini. Jangan-jangan begitu semua bangun rumah semuanya kurang naik gitu. Nah, ini kita tangani. Ya, ini tugasnya Bu Linda dan teman-teman perbankan ini. Bagaimana mendorong pertumbuhan industri yang untuk mensuplai sektor perumahan. Saya ingat itu adalah satu nasabah yang masih impor 1,2 billion US dollar kapas dari Cina. Setahun, bayangin aja kalau itu dibangun pabriknya kan. Nah ini jadi memang kita sinario kan. Jadi kemarin kita keluarkan kebijakan delineasi kredit perumahan itu ada maknanya. Tidak ngawur biar kelihatan hebring lah bikin kebijakan. Enggak ada hitungannya. Ini semua ada hitungannya. Ada hitungannya untuk mendorong perumahan. Ini bakalan rolling. Nah sekarang ini kita tahun lalu pertumbuhan kredit perbankan itu 8, sekian ya Pak Adi ya, 8,3% nasional. Dengan cara kita mulai bergerak, kurnya kita klasterkan. Sekarang kredit perbankan terakhir ZOZ udah 39, hampir 12. Jadi memang ekonomi itu harus kita buat begitu. Jadi tadi kalau ilmu YC plus I plus tax plus X plus apa lagi, ini government spending, ini semua kita lakukan. Government spending lakukan. Pada infrastruktur itu government pakai PNS spending. Ya, ekspornya kita dorong, kita punya ekspornya dorong. Ya, consumption-nya kita dorong, ya kan ya. Rumah itu kan sebenarnya kan consumption yang bisa menimbulkan multiplier untuk domestic product. Semua skenario nih, bukan ngarang-ngarang, bukan tidak ada hitungan. Nah ini perumahan, ya. Tadi supaya infrastruktur, ya kalau itu daerah Bogor dan Jakarta sekitarnya tadi nggak kita bangun perumahan, saya LRT Bogor Jakarta itu nggak optimal. Paling-paling pagi ngantar orang kantor, sore ngantar orang pulang kantor, udah. Wah nggak optimal. Harusnya ada banyak aktivitas ekonomi di sana. Ya banyak yang tinggal dan pasti itu elevated, ya apartemen, sehingga itu banyak yang naik. Barangkali nanti udah mirah-mirinya tiap 5 menit itu. Itulah baru.
ekonomi akan rolling. Makanya perumahan kita dorong. Nah, sebenarnya kebijakan kemarin itu bukan karena begitu dolar gonjang-ganjing kita keluarkan kebijakan, enggak, ini udah lama, udah kita skenario dari tahun lalu. Timingnya pas sekarang. Ya kebetulan aja sekarang lagi ada dolar gonjang-ganjing, jadi kelihatannya, ini agresif banget kok bergerak setelah dolarnya gonjang-ganjing. Enggak, kalau kita mendorong ekspor itu bukan karena ada dolar gonjang-ganjing, kalau enggak ya kita lakukan. Itu perumahan satu. Yang kedua, ekspor. Kalau kita bicara X tadi adalah ekspor. Ini kita dorong betul. Karena apa? Karena kalau pendapatan kita dolarnya itu hanya investasi portfolio, itu yang sewaktu-waktu bisa pergi juga. Nah, tapi kalau kita dari ekspor, dolarnya dari ekspor kan sustain. Apa yang bisa kita ekspor? Sementara pariwisata, jasa yang kita dorong. Makanya ada Bali 10, ada mana, terintegrasi, kemarin sudah ada, ya, di rapat dipimpin Pak Presiden, pariwisata menjadi prioritas pertama. Sehingga pariwisata ini harus integrated. Ada contoh, ada survei, ya, turis di Bali ditanya, kamu mau nggak ke Danau Toba? Cerita Danau Toba, ditanya. Berapa lama saya bisa muterin Danau Toba? 2 jam. Ngapain aku ke Danau Toba 2 jam muterin Danau Toba? Sedangkan terbangnya ke Bali ke Danau Toba 4 jam. Ya, menarik. Nah, sehingga di situ itu harus integrated site, ya, yang bisa orang duduk, bisa lama di situ berhari-hari, baru berdek untuk terbang. Nah, begitu ditanya, kebingungan semua ini. Even Pak Menteri Pariwisata, iya ya. Akhirnya ini harus dibuat kawasan pariwisata secara terintegrasi. Ya kalau di Disneyland, barangkali kalau yang pernah di Disneyland pasti tawarannya mau seminggu, 2 minggu, 3 hari kan gitu ya tawarannya. Nggak ada kesana kemarin 2 jam. Nggak ada. 3 hari paling tidak. Jadi hotelnya ada, ininya ada, sewa mobilnya ada. Bahkan begitu tak lihat apa yang dijual, rupanya dijual itu diantaranya pergi ke kampung, lihat kambing gitu. Waduh, kalau ini kambingnya lebih kampung kambing saya. Berarti yang dijual itu sepele-sepele. Lihat ikan, jadi ya kan ya, di apa? Akuarium yang gede. Ya gitu. Kita kok nggak bisa buat begitu? Ya kan? Buat aja akuarium, setiap di Danau Toba ada akuarium, di Jogja ada akuarium. Di mana setiap ada turis di sini ada akuarium. Mestinya begitu. Nah, ini yang sudah kita buat. Jadi akan ada kawasan ekonomi khusus pariwisata. Jadi ada ketuanya, ada pemdanya yang ikut, ada seluruh jajaran ikut, ya. Ada hotel berbintang, ada Airbnb, ada pertokoan untuk handicraft yang bagus, turisnya harus diajari yang benar, ya, sanitarinya harus bagus, ya, aksesnya ke situ harus bagus, ada tolnya. Nah, inilah yang sekarang ini sudah diintegrasikan dalam satu kawasan ekonomi atau otorita. Nah, sehingga kita kalau ngomong, oh ini, sehingga kalau bank mau membiayai hotel berbintang 5, ini sudah bisa nge-assess. Betul, kalau hotelnya doang, turisnya nggak terintegrasi, nggak akan ada yang datang. Bahkan udah ada diputusin, ada klaster pariwisata secara khusus. Jadi nanti kalau mau ada Airbnb, itu sudah bisa mendapatkan kur yang bunganya 7%. 7%. Kalau bukan bunga kur kan berapa? 12 ya? 12, nggak 10. Kur 7%. Jadi silakan aja nanti di kawasan Magelang itu mau buat Airbnb, silakan aja. Didaftarkan dan menjadi satu pembinaan untuk kur. Kredit ekspornya, kredit ada kredit-kreditnya, BNPK-nya kan gitu. Kemarin juga udah kita keluarkan. Bahkan pengusaha mau beli tanah dengan kredit sudah boleh.
Sudah boleh. Lihat peraturan OJK yang baru. Sudah boleh karena apa? Tapi ini harus dalam kawasan wisata diutamakan. Dan ini akan setahun harus bangun. Jangan beli tanah didiemin kali-kali naik terus harganya, akhirnya berternak tanah. Enggak, tapi setahun harus dibangun. Untuk hotel kah, untuk perumahan kah, kawasan wisata itu untuk apa silakan. Nah inilah yang pariwisata kita dulu. Ini baru, ini sudah nanti habis itu ada 10 destination itu, ada kawasan ekonomi khusus, perbankan akan kita undang, akan kita, nih mana yang akan dibiayai, hotel bintangnya ini, mungkin ada rumah sakit, ada ini yang terintegrasi kawasannya. Pariwisata. Nah ini akan ada terus ya. Terus kita mendorong lembaga pengembangan ekspor Indonesia itu kan Indonesian Exchange Bank, akan kita dorong supaya bisa menjadi lebih luas. Nah ini akan terus untuk mendorong ekspor ini. Nah ini kalau dengan cara begini, ya dolar yang masuk bukan hanya investor asing yang masuk di pasar saham dan di pasar saham. Sekarang ini lebih dominan investor asing masuknya dolarnya itu melalui portfolio investasi jangka pendek yang sifatnya hanya untuk dagang saham atau dagang aset lainnya. Nah kita nggak mau begitu. Fundamentalnya kita mau ekspor, real ekspor yang kita dorong. Ya. Nah kalau itu terjadi, ya akan bagus sekali. Itu adalah default. Oke, yang poin, aduh saya janji 15 menit itu udah lewat. Ada satu poin yang ingin kami share ya. Bagaimana kondisi akhir-akhir, kayaknya yang menarik ini, kayaknya semua kayaknya antusias untuk mendengarkan ya. Jadi, ya, tadi kan kita udah tahu defaultnya itu bahwa investor asing itu bisa pulang sewaktu-waktu. Ya. Kalau dia memang sentimennya negatif terhadap Indonesia. Dia jual investasinya rupiahnya, dia beli dolar. Yang kedua, kalau sentimen negatif, yang ekspor dari yang kami cerita tadi, hasil ekspornya juga nggak dibawa masuk. Dia takut bahwa sewaktu-waktu kalau harga dolar naik, nggak kebagian kalau dolar hasil ekspornya dijual. Nah, sentimen negatif inilah yang sebenarnya yang harus kita hindari. Apalagi tadi kalau kita bicarakan investor gede-gede. Nah ini kalau nanti ibu-ibu sudah mulai beli lagi dolar, wah sudah ribet lagi. Udah sulit. Ini menjadi panik, kepanikan. Karena tidak tahu. Karena dari mulut ke mulut dan sebagainya. Nah yang kita lakukan ya, kita sangat transparan apa yang terjadi fundamentalnya. Ini harus by default supaya masyarakat tidak panik. Fundamentalnya itu kita itu hasil ekspor berapa, kita perlu impor berapa, bayar utang berapa, transparan kita. Nggak ada yang diumpetin. Jadi semua bisa akses. Sehingga nggak panik. Nah apa yang terjadi kemarin? Ya mungkin kalau di perbankan ini event saya pun juga sangat terperanjat. Itu tanggal berapa ya kita di Bogor itu tanggal 2 minggu lalu. Yang di pasar dengar panik, ada rumor salah satu BUMN akan masuk pasar membeli dolar jumlahnya 700 juta US dollar. Tapi memang betul ada salah satu BUMN yang memang punya kewajiban dalam dolar 700 juta. Tapi artinya bukan berarti dia akan memenuhi itu akan masuk pasar. Nah cuman analis itu biasanya kan dapat informasi, dianalisis langsung nanti, wah ini kalau ada pembelian sebegini, dolarnya hanya segini, ekspornya sini akan menjadi chaos ini. Wah semua ya panik, terus ikut-ikutan beli, yang nggak perlu pun beli. Nah itu yang terjadi 2 minggu lalu. Nah, bahkan waktu ada rapat kabinet kita tunggu dulu, kita cek dulu. Ternyata harga juga itu. Ya langsung kita bilang enggak, BUMN bisa men-stretch kebutuhan dolar.
ada kewajiban ya, tapi tidak akan masuk pasar. Bahkan kita bersinergi lebih clear lagi. Oke lah, kalau gitu kita harus ngomong ke publik apa yang akan kita lakukan untuk men-tackle sentimen negatif yang telah tercipta pada saat itu. Ya sampai ada tadi fundamental sudah kami sampaikan kan, dorong ekspor, pariwisata dan sebagainya. Yang berikutnya, kalau masih kurang yakin, oke, kita jadwalkanlah proyek-proyek BUMN yang gede-gede, sehingga ada pengumuman penjadwalan ya kemarin kan dari PLN, dari Pertamina gitu. Nah, kalau masih nggak yakin lagi, ya kemarin sebelumnya sudah ada pengumuman mempercepat penggunaan biodiesel, karena biodiesel ini kalau impor selama ini adalah terutama yang palm oil, dolarnya itu 1 barel 100 dolar. Kalau kita dengan menggunakan biodiesel, ongkosnya itu hanya 70 dolar. Nah, kita paksa secepatnya menggunakan biodiesel untuk industri-industri itu. Gimana? Palm oil itu barangnya bisa dibuat energi, lah kok malah minyaknya dijual, ya. Terus untuk pabriknya dia beli 100 dolar per barel, nggak rasional. Nah ini itu dipercepat. Ya. Atas proyek-proyek, bahkan kemarin oke lah kalau begitu kan ada argumen juga bahwa kebutuhan dolar yang banyak itu dari impor. Yang diimpor itu ternyata listnya itu barang-barang yang aneh-aneh, gula, kopi, ya, teh aja impor. Terus coklat macam-macam, beras, ini gimana sih? Ya. Akhirnya oke lah, Menteri Keuangan keluar dengan ide PPH. Ini kan urusan impor. Kalau tadi Y plus C plus I plus tax plus I, ini impor itu ya, impornya ditackle dengan PPH yang lebih gede beberapa tahun. Kalau tadi kaitannya dengan government tadi yang impor untuk BUMN kan government spending, kita kurangi yang komponen dolar. Nah itu kemarin sampai detail begitu. Nah lantas yang eksportir, nggak tahu udah diumumkan belum. Eksportir tertentu yang itu adalah natural resources, dolanya harus masuk, harus dong. Karena undang-undang pasal 33 jelas harus masuk. Yang eksportir natural resources harus masuk dong dolarnya. Sama eksportir yang kredit ekspornya di dalam negeri, ya dolarnya harus masuk. Masa kreditnya di dalam negeri, ekspor dapat dolar, dolarnya ditahan, bayar kredit ekspornya di dalam negeri, pinjam lagi rupiah. Loh gimana? Namanya bertengah ya. Ya karena dia nggak sentimen negatif yang ada. Ini kita lakukan. Nah, ada beberapa macam lagi yang sebenarnya ini bagaimana kita memproduksi barang substitusi impor di dalam negeri dan bagaimana kita mendorong ekspor dengan berbagai kebijakan. Nah, yang poin penting ini ternyata sentimen ini juga bisa dipicu oleh broken communication. Tadi kan sebenarnya broken communication ya. Tadi ekspektasi bahwa bank BUMN BUMN mau beli dolar dalam jumlah besar ke pasar. Ini kan komunikasi. Sehingga komunikasi antar otoritas harus smooth. Nah di samping itu komunikasi pasar. Pasar juga sama. Bank satu, bank yang lainnya itu lirik-lirikan. Kalau aku jual segini, sama jual berapa ya? Kalau jual segini, saya jual berapa? Ini direction dari otoritas harus jelas bahwa dolar sekarang ini adalah over value dan kita pengen mendorong dolar itu lebih rendah dari itu. Karena ini over value, menimbulkan sentimen yang negatif. Itu harus ada. Dan sudah dilakukan kemarin. Tapi sebenarnya harusnya awal-awal sudah dilakukan. Nah sehingga ini semua yang dilakukan adalah otoritas itu bersama-sama bagaimana mendorong dolar ke arah yang level yang benar sesuai dengan fundamental. Yang ini adalah yang artikulasi yang kita sampaikan. Nah
Fundamentalnya berapa? Ya jangan nanya dong. Masa fundamentalnya harus di-share, nanti merusak pasar lagi. Tapi otoritas tahu. Jadi level dolar berapa, Bank Sentral tidak akan pernah tanya atau bilang, Menteri Keuangan tidak akan pernah bilang. Nah, sehingga komunikasi ini penting. Ya, sehingga otoritas punya instrumen. Ya kalau ada bank yang naikin 14.900, Bank Policy Bank, di mana dulu Bank BUMN harus quoting di bawah itu untuk mendorong harga turun. Dan Bank Sentral akan menyediakan dolarnya. Kalau memang di pasar kurang dolar, Bank Sentral standar. Dan ini sudah dilakukan. Dan insya Allah ternyata setelah kita rapat 2 kali, selesai, aman. Dan tinggal kita memang sentimen itu kalau negatif cepat, kalau turun ya memang kayaknya pelan gitu ya, nggak seperti kecepatan waktu naik gitu. Ya suku bunga kredit benar juga ya Bapak Ibu di perbankan sama kan, kalau naik cepat ya begitu turun harus pelan gitu. Ya, kita tahu nggak apa-apa, tapi kita punya cara lah gitu. Nah itu adalah situasi kemarin ya, secara fundamental nggak ada alasan untuk sentimen negatif karena pemerintah betul-betul bisa mengontrol supply dan demand dolar ini ya. Dan di pasar komunikasi sekarang semua ya. Bahkan sekarang ini kalau trennya nilai tukar turun, pasti orang yang tadinya berpikir menimbun pasti nggak ada gunanya lagi, pasti deflasi dijual ya. Nah inilah sebenarnya tadi dalam konteks yang terakhir, dalam konteks yang terjadi akhir-akhir ini ya, inilah terjadi di sana Amerika sentimen negatif, tapi kemarin ada sedikit komunikasi yang kurang smooth antara pasar dengan otoritas dan juga dengan pemerintah. Tapi saat ini sudah clear ya, sudah clear dan sudah terkendali ya, dan spiritnya akan kita dorong dolar ke arah fundamentalnya. Dan kalau level ini masih terlalu overvalue dolar, ringnya berapa? Ringnya ya lebih rendah dari sekarang lah. Lebih rendah dari sekarang. Nah, dan ini insya Allah kami yakin ini bisa dilakukan. Dan komunikasi begini ini kita lakukan bukan hanya di Gajah Mada, hampir di seluruh masyarakat dengan DPR kita lakukan hal yang sama. Ya. Jadi ini sudah molor 10 menit target saya Pak Wagub. Q&A lebih penting. Ya, monggo silakan. Mohon maaf tadi agak loncat-loncat karena waktunya memang pendek. Ya. Jadi kami persilakan Pak Badrus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Mas Mbak, saya kira ini waktunya memang sudah hampir jam 12. Mau baca? Ya. Feel free aja. Baik, saya kira kita akan Q&A, tapi sebelum itu begini, intinya adalah mohon dibuat sesingkat mungkin, bukan untuk beropini, konfirmasi saja apa yang kira-kira penting, karena saya akan buka kesempatan yang seluas-luasnya, gitu ya. Jadi sebutkan nama, terus kemudian main poinnya apa, gitu, sehingga bisa kita lebih luas supaya memang kita bisa punya coverage yang lebih luas lagi. Dan saya pun juga membatasi diri saya berbicara tidak sepanjang lebar yang saya mau. Monggo, first come first serve, 1, 2, 3, 4, 5 kali itu dulu ya. Singkat padat, nanti akan saya buka di sini. Oke. Silakan. Nama dari nama, institusi, kemudian main questions. Baik, terima kasih Pak. Saya Siti Semakodia, mahasiswa S3 Ilmu Ekonomi UGM. Yang pertama adalah tadi kebijakan pemerintah diantaranya untuk stabilisasinya tukar rupiah adalah ekspor dan sektor pariwisata. Sepertinya itu lebih membutuhkan banyak waktu. Apakah ada kebijakan yang sangat cepat untuk mengantisipasi hal itu? Kemudian yang kedua adalah
bagaimana sinkronisasi rencana pusat di beberapa lembaga negara dengan di daerah, karena saya lihat otonomi daerah itu sangat tidak berjalan dengan baik. Kemudian dulu yang ketiga, dua dulu kali ya. Oh, iya, Ya. Silakan berprioritas 2 pertanyaan. Pak Eko silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Eko Atmaji, ya dosen Fakultas Ekonomi UII. Ya, apa namanya? Saya dosen di Fakultas di universitas swasta yang tidak terlalu banyak informasi yang bagus seperti ini, jadi ini refreshing bagi saya. Nah, ada satu pertanyaan Pak, gini, jenengan tadi bilang kalau ada overvalue dari dolar terhadap rupiah, sehingga ada dipercaya nanti dolar akan melemah, rupiah akan menguat. Tapi saya punya, karena saya jauh dari apa namanya, dari mengandalkan koran, berita-berita di media, itu diyakini bahwa Gubernur Fed itu akan meningkatkan tingkat bunga lagi di Amerika itu 2 kali lagi dalam tahun ini. Ini menjadikan saya akhirnya khawatir nanti kita tidak sedang 15.000 lagi, tapi sudah mungkin mendekati 16.000. Ini possibility-nya bagaimana Pak? Nah, mungkin Bapak punya informasi yang lebih banyak daripada kami yang ada di kampus. Untuk nulis. Yang ketiga tadi, ya sudah, ya. Singkat, padat ya, nama, dari dan pertanyaan, ya, supaya bisa banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Satriawan dari S2 FEB UGM. Saya mau bertanya Pak, untuk cadangan devisa, apakah BI itu memiliki cadangan devisa dalam bentuk emas terutama, dan juga kebijakannya bagaimana, dan apakah sekarang kondisinya bagaimana, dan itu bisa kan ditingkatkan, soalnya kayak Cina, Rusia aja mereka sudah sekarang udah mulai memumpuk ya itu cadangan devisa emasnya gitu ya. Terima kasih. Tadi yang keempat, silakan. Baik, saya Roza Aisyah dari S2 Ilmu Ekonomi. Setelah Jerome Powell mengisyaratkan bahwa 2018 kurang lebih 3 kali akan menaikkan suku bunga, itu langsung direspon negatif ya, bahkan di pasar saham Amerika sendiri, apalagi di emerging market termasuk di Indonesia. Nah, kita selalu mengasosiasikan bahwa penurunan nilai rupiah ini sebagai dampak ya, dari capital outflow yang pulang kampung ke Amerika. Cuman kita tidak bisa take it for granted begitu saja, tidak bisa menerima begitu saja. Terlebih ya, ditambah di televisi barangkali banyak sekali pengamat yang membandingkan rupiah dengan lira, yang membandingkan dengan Bolivar Venezuela, kan tidak bisa seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah barangkali bagaimana Pak kebijakan terintegrasi dari OJK sendiri, tentu saja kaitannya dengan pengaturan dan pengawasan perbankan. Nah, terima kasih. Terima kasih. Yang kelima, tadi silakan. Singkat padat. Perkenalkan, nama saya Ida Birsti Puspitasari, saya mahasiswa S2 Ilmu Ekonomi UGM. Yang ingin saya tanyakan, melihat perkembangan nilai tukar dari tahun ke tahun semenjak pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika, kita bisa melihat bahwa nilai tukar rupiah itu terus mengalami pelemahan. Kemudian pada akhir 2016 lalu, Presiden Jokowi sempat mengatakan bahwa dengan melihat kondisi yang seperti itu, maka kurs dolar rupiah bukanlah tolak ukur yang tepat, dan menyarankan agar masyarakat mulai mengukur Indonesia dengan mitra dagang terbesar. Misalnya karena mitra dagang kita yang terbesar saat ini adalah Cina, maka mengukur rupiah dengan renminbi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah menurut Bapak hal itu mungkin dilakukan oleh Indonesia maupun negara-negara lainnya untuk mengabaikan dolar, kemudian mengukur nilai tukarnya dengan mata uang. Sudah jelas. Terima kasih Pak, nama saya Andre dari S2 Ekonomi Pembangunan. Atau ini disebutkan bahwa salah satu fundamental yang kita harapkan adalah infrastruktur sebagai salah satu tulang punggung. Pertanyaan saya adalah, apakah kedepannya kita masih akan mengandalkan pembangunan infrastruktur, mengingat salah satu sumber andalan kita adalah dari utang luar negeri, dan semakin banyak, semakin ke depan utang itu semakin bertambah. Dan itu akan membebani terus terang keuangan dalam negeri. Jadi pertanyaan saya,
ada lagi apakah ke depannya akan mengandalkan infrastruktur dari utang luar negeri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, nama saya M. Hasan Fajri dari S1 Manajemen Universitas Gadjah Mada. Saya ingin bertanya perihal kebijakan penghapusan subsidi energi yang ini baru pertama kali dilakukan di zaman Orde ini. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa penerapan penghapusan subsidi energi itu diambil untuk melakukan stabilisasi ekonomi. Nah, namun pada pelaksanaannya ternyata sosialisasi tentang pelaksanaan kebijakan tersebut itu tidak terlalu merata kepada masyarakat. Hal ini bisa dilihat bahwa pengetahuan tentang penghapusan ini dan dampaknya atau dialihkan ke infrastruktur itu tidak diketahui oleh banyak orang, hanya diketahui oleh para mahasiswa dan lain sebagainya. Apakah ada upaya dari pemerintah dalam hal mensosialisasikan tersebut? Kemudian kebijakan yang lain itu seperti pembangunan kredit rumah rupiah, infrastruktur berupa tol, jalan Trans Papua dan lain sebagainya. Saya rasa itu merupakan kebijakan yang seolah-olah tertuju untuk masyarakat menengah ke atas. Mengapa? Karena rumah rupiah itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari. Saya Ilmu Ekonomi jurusan S1 2018. Di sini saya ingin bertanya, Pak. Tadi salah satu kebijakan pemerintah itu adalah insentif di bidang pariwisata. Bagaimana dengan daerah-daerah tertentu yang tidak memiliki objek pariwisata? Terima kasih, Pak. Nama saya Aulia Danila dari PPAK FEB UGM. Saya mau nanya, Pak, tentang pengembangan instrumen pasar modal, salah satunya adalah green bonds. Nah, itu gimana pemerintah untuk meyakinkan bahwa green bonds ini akan menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi, di mana itu untuk menaikkan pengendalian dari nilai tukar pemerintah itu sendiri. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bapak ada pertanyaan, 9 pertanyaan secara cukup jelas ya. Nah, monggo waktunya diatur-atur, kira-kira 12:10 sudah kita bisa buat close. Mas Dunu. Pertama, tadi mengenai upaya kita untuk mendukung ekonomi yang lebih kuat, yaitu mendorong ekspor, karena supaya kantong dolar kita tambah banyak. Ya, pertanyaan apakah mendorong ekspor itu bisa cepat? Ya memang enggak, tapi harus kita mulai. Jangan menjadi supaya nggak cepat, nggak mulai terus kapan mulai? Lama, tapi harus kita mulai. Kenapa nggak kita mulai dulu ya? Pertanyaan. Kenapa nggak dari dulu kita mulai? Ya misalnya ada murah hasa, setiap pejabat itu aku kan hanya sebentar 4 tahun, 5 tahun ganti. Di situ ngapain aku yang lama-lama, yang instan aja itu enggak. Ini sekarang kita minta ya semua policy maker fokus bukan hanya masa jabatan, tapi fokus memberikan fundamental yang sustain untuk pembangunan ekonomi jangka menengah panjang. Nggak ada urusannya pemerintahnya siapa, nggak ada urusannya menterinya siapa. Kebetulan lembaga yang paling fleksibel itu adalah dan independen adalah BI dan OJK. Kalau menteri kan 5 tahun, ya kita ya udahlah, kalau menterinya nggak tanganin kita tanganin lah, itu aja, selesai aja. Kalau kata orang Jawa wegah ya, wegah itu kata-kata yang sebenarnya bener sih tapi males. Ya udah kita tanganin aja bersama-sama, kita BI dan OJK. Dan sebenarnya kementerian tidak begitu, kementerian sekarang juga sama, fokus di development. Ya. Budget kita juga tidak ngawur sekarang. Budget kita di bawah 3% fiscal ini adalah sesuatu yang sangat bagus dan menjadi anchor kebijakan-kebijakan lain supaya tidak terlalu jor-joran. Nah, di negara lain kadang-kadang defisitnya 5%, kita enggak. Bahkan 3% jauh, kadang-kadang di bawah 3%. Nah, jadi tapi apa yang sebenarnya sekarang bisa. Nah, kalau biodiesel kita on-kan itu menghemat dolar 5 billion US dollar. Menghemat yang dolar yang harusnya untuk mengimpor diesel biasa itu bisa kita save untuk tidak mengimpor diesel karena kita biodiesel itu produksi dalam negeri. Ya, impor turbin, ini kita tunda. Bisanya itu
Itu yang instan-instan itu kita lakukan. Ya, kita lakukan dan ada. Jadi barangkali di website bisa di-share Pak Agus. Jadi kita saving dolar berapa billion US dollar. Tadi jawaban pertama. Pertanyaan pertama. Ya. The Fed memang akan naikkan suku bunga lagi. Ya, akhir tahun ini ada yang ngomong sekali, 2 kali, tapi kalau tahunnya kayak sampai akhir tahun ini sekali, berarti 2019 3 kali, itu aja. Ya. Kalau hari ini sampai akhir tahun 2 kali, berarti ke depan 2 kali. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap dolar? Sebenarnya, ya faksunya, kalau di sana, kalau kita dolar kita nggak begitu kuat untuk intervensi, ya. Kalau nggak terlalu kuat intervensi, responnya atau intervensinya secara terukur, responnya ya suku bunga dinaikkan. Kalau suku bunga dinaikkan, harapannya yang keluar tidak begitu banyak. Ya. Sehingga kalau tidak begitu banyak, tekanan dolarnya akan tidak begitu kelihatan. Ya, tapi ternyata kebijakan suku bunga itu bukan hanya sekedar naik semua, tapi komunikasinya harus bagus ya. Sehingga jangan sampai pertama jangan timingnya, jangan sampai orang udah beli dolar baru kita naikin suku bunga ya telat gitu. Timingnya penting. Ya, mestinya sebelum, karena biasanya The Fed menaikkan suku bunga bulan depan, pasar itu sudah merespon sekarang. Nah kalau kita naikin suku bunga setelah pasar merespon, ya udah terlanjur hijrah dulu. Nah ini timingnya nggak tepat. Ya. Sehingga bukan hanya sekedar suku bunga, tapi timing sama matters. Ya sebelum investor itu memprice, ya, menjual investasinya, ini sudah suku bunga sudah direspon. Yang ini yang lebih kebijakan yang lebih preemptif. Kami nggak menyatakan bahwa yang kemarin itu telat, enggak. Ya. Ya, banyak bank sentral yang tahu kapan timingnya yang pas, berapa harus dinaikkan. Hanya bank sentral yang tahu. Dan itu disetir oleh undang-undang, dia diberi kekuasaan itu. Ya akhirnya kita ya udahlah ikutin aja apa kata bank sentral kita. Awang dia juga udah di sekolahin gubernurnya, udah sekolah dia lulusan Gajah Mada lagi. Ada yang tahu nggak gubernur BI lulusan Gajah Mada? Ya kan anak didiknya Prof. Ya. Jadi ya, kita yakini bahwa itulah yang tepat keputusannya itu aja. Ya. Jadi timing sangat penting. Jadi sehingga kalau timing itu dan ini bukan tidak akan turun. Pertanyaan ketiga, ya. Cadangan devisa. Ya. Apakah ada dalam bentuk emas? Enggak, cadangan devisa kita dalam bentuk didominasi dalam bentuk dolar, disimpan di Amerika karena kewajiban eksportir kita juga kebanyakan dolar. Jadi ini adalah rule manajemen aja. Karena kalau kewajiban kita ke depan dolar, nggak mungkin kita menyimpan dalam yuan. Kita menyimpan dalam yuan itu hanya sekedar untuk kalau kita impor dari yuan. Tapi kebanyakan impor kita, transaksi kita, utang kita semua dalam dolar. Bahkan Cina pun memberikan pinjaman ke Indonesia yang 3 billion itu adalah dalam dolar. Kira-kira gitu. Emas ada, tapi emas ini sisa-sisa zaman dulu lah. Ini Bank Indonesia tidak lagi membeli emas baru. Nah dan kenapa emas ini tidak menjadi full backup untuk currency? Ya karena apa? Karena memang kalau kita harus menyediakan emas setiap uang yang dicetak oleh bank sentral, ekonominya menjadi kecil, sedangkan penduduknya tumbuhnya eksponensial, ya kan? Kakek nenek kita 2, punya anak 10, masing-masing punya anak 10, eksponensial. Jadi ternyata ekonomi tumbuhnya tidak eksponensial. Nah kalau kita backupnya emas, nah sehingga kita seluruh dunia mengatakan bahwa ya udahlah sekarang backupnya yang penting central bank aja kredibel. Ya setiap pencetakan tidak harus di backup dengan emas. Cuman ada rule of the game-nya. Lantas dilakukan capital outflow, kebijakan tertentu OJK pengawasan. Ini pengawasan yang kita lakukan terintegrasi. Ini maksudnya ya kita koordinasi dengan seluruh instansi, kita rapat, kita di lapangan bilang begini, ini ada impor, harus ada underlying-nya dan sebagainya. Ini terintegrasi kita lakukan. Lantas ya
Beban utang luar negeri. Apakah infrastruktur ini harus selalu dibangun? Nggak akan berhenti bangun infrastruktur. Bansos tidak akan berhenti. Pendidikan tidak akan berhenti. Yang kita didik itu anak yang lahir nggak perlu dididik lagi. Ya, yang ini udah lulus, yang lahir perlu dididik lagi, nggak pernah berhenti. Terus ini nanti yang ini generasi baru yang terus jumlah penduduk nambah. Jadi kalau jumlah penduduk nambah, yang perlu makan banyak, yang perlu baju tambah banyak, ekonomi kita harus tumbuh. Kalau ini kita nggak menyediakan lapangan kerja, stuck, akhirnya pengangguran nambah, sehingga pembangunan itu nggak boleh berhenti. Bagaimana kita supaya tiap tahun tumbuh 5%, 5,5%, ini kita harus bangun. Sehingga membangun infrastruktur sekarang yang masalah itu malah negara yang infrastrukturnya sudah dibangun semua, bingung dia. Aku ini untuk mempekerjakan orang bangun apa lagi? Kalau berhenti bangun, lapangan kerja langsung stop. Sehingga kalau di negara yang berkembang, jadi ring road itu mulai dari inner ring road, outer ring road, second outer ring road, third outer dibangun terus karena supaya memang orang kalau bangun ini selesai, bangun tempat-tempat lain. Jadi infrastruktur memang tidak akan pernah berhenti. Utang luar negeri. Utang luar negeri itu asal terukur. Ada kaidahnya, nggak masalah. Tapi jangan dihitung nominal ya. Enggak. Utang dibandingkan dengan output. Itu yang paling sahih. Ya. Outputnya ya GDP. Nominalnya gede, tapi outputnya gede, nggak masalah. Rasio ya. Jadi jangan nominal, utang, tapi selama ini rasio ke GDP-nya terukur nggak masalah. Ya. Dan negara yang maju, rata-rata utang luar negeri juga gede. Ya. Yang ada satu ukuran namanya debt service. Ya, apakah cadangan devisa itu cukup untuk bayar kewajiban-kewajiban utang ke depan? Nah, hitungannya adalah bulan. Ya. Debt service ratio kita sekarang ini tadinya 8. Setelah untuk intervensi nilai tukar sekarang tinggal 7 atau 6 bulan impor, ya. Itu ukuran-ukuran itu yang dipakai, ya. Bukan ukuran nominal. Ya. Nah, tolong cek Cina, ETEC juga. Cina pasti bagus itu, Cina karena dia foreign reserve gede. Cuma cek Turki, Argentina itu pasti even utang GDP-nya juga jelek, sebenarnya jelek. Lantas mengenai sosialisasi ke masyarakat tentang ini kayaknya penting, Pak Bagus, nanti tolong dibantu. Kalau perlu disosialisasi dari UJK silakan, hubnya di Jogja ya UGM lah, ya. Dengan UJK di kerjasama kita. Lantas mengenai tadi yang didorong kok pariwisata, yang lain masa tunggu, ini kan satu-satu ya. Ini kan terlalu banyak kebijakan kita keluarkan bareng overload masalah. Pariwisata dulu, tapi kita yakin nanti bisa masuk kepada perikanan, kerajinan yang ekspor dan sebagainya bisa kita lakukan. Itu semua bisa kita sediakan untuk itu insentifnya. Ya. Mengenai green bond, nah green bond ini sebenarnya diantaranya itu merupakan salah satu deliverable kita untuk program Sustainable Development Goal. Bahwa semua pembiayaan itu harus mempertimbangkan social cost ke depan dan harus mempertimbangkan dampak amdalnya. Itu pasti ya. Sehingga dengan melalui green bond ini, setiap pembiayaan yang melalui green bond ini harus mempertimbangkan aspek-aspek social cost ke depan. Yang kedua, bahwa green bond ternyata di dunia ini sudah diciptakan mekanisme bahwa ada sekian billion US dollar yang hanya boleh dialokasikan untuk proyek-proyek yang komplit terhadap environment dan social cost. Sudah ada, kita akan memanfaatkan itu. Makanya ada green bond. Ya. Itu ceritanya begitu. Jadi ini dalam konteks kita mendukung juga program Sustainable Development. Itu bagus itu. Tapi nanti kalau mau tanya silakan nanti bilateral, email dan sebagainya nanti di-share. Ya, saya kira gitu ya. Atau kecuali ada very last questions adakah? Oke, silakan. Last question. Bapak dari ekonomi pembangunan UGM. Pertanyaan saya, Bapak tadi bilang bahwa nilai tukar kita masih overvalue. Dan dolarnya, ya,
Iya, nilai tukar rupiahnya under value, iya. dolarnya over Iya, value. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa nilai real exchange rate kita juga sejak taper tantrum juga mengalami apresiasi sebenarnya, sehingga sebenarnya under value rupiah sebenarnya harusnya menguntungkan kita dari sisi ekspor misalnya. Yang pertanyaan saya adalah mana yang bagi pemerintah dan otoritas lebih urgent, menurunkan nilai tukar rupiah sekarang saat ini atau hanya menjaga volatilitasnya agar tidak terlalu cepat terdepresiasi. Terima kasih Pak. Ya, Kaitannya dengan rupiah kalau kita bicara sebenarnya fundamentalnya itu neraca pembayaran kita selalu defisit, betul kan ya? Cek, by default mestinya rupiah itu memang melemah, fundamentalnya kan masih begitu. Ini ilmu ekonomi begitu kan, betul Pak Bagus ya, fundamentalnya melemah. Tapi dalam perjalanannya, ini soal policy maker, selera policy maker ya. Pada saat ada inflow banyak ya, yang di portfolio terutama di SUM dan di saham, sehingga saham kita itu pernah indeksnya 6.500, kita juga khawatir, ini harga ini bubble ini. Nah ini karena apa? Karena mereka portfolio banyak inflow. Artinya kalau portfolio itu jangan dilihat ini sesuatu yang sustain, yang fundamental, enggak, sok-sok bisa pergi. Ya. Sehingga ini dalam perhitungan cadangan devisa masuk perhitungan, sehingga cadangan devisa kita pernah 130 billion US dollar. Ya, tapi ada komponen yang portfolio inflow ini cukup besar juga. Ya. Nah, tapi memang kita tidak akan pernah mengartikulasikan itu dengan publik. Bahwa ini loh, ini yang cadangan devisa kita yang betul-betul sustain, yang core, ini loh yang non-core, karena portfolio nggak pernah begitu, polisinya nggak pernah begitu. Karena apa? Karena memang nggak pernah ada negara yang melakukan begitu juga, gitu. Ya udahlah, ini 130 billion US dollar ya. Tapi kita tahu internally bahwa ini adalah komponen portfolio yang paling banyak. Karena yang ekspor tadi kebanyakan nggak masuk. Ini yang misleading. Ya, dikirain sendiri itu adalah sesuatu yang termasuk yang core, yang ekspor enggak. Nah sekarang kita berupaya supaya yang ekspor pun harus masuk, bahkan bukan hanya yang ekspor sekarang, tapi kita harus mengenerate eksporter baru. Ini yang sekarang fundamentalnya untuk bisa lebih kuat ke depan. Nah berkaitan tadi, akhirnya yang terjadi pada saat rupiah 13.300 cukup lama, betul kan ya, cukup berbulan-bulan setelah taper tantrum itu sebenarnya rupiah over value bener. Harusnya rupiah itu kalau neraca pembayaran kita defisit, otomatis harus terdepresiasi sampai orang berpikir apakah kita berubah ke managed floating ya, biar masyarakat paham. Ya enggak juga gitu. Managed floating itu straight line ya, dengan inline dengan neraca pembayaran kita, neraca pembayaran kita harusnya straight line, jadi rupiah melemah. Ini pernah dilakukan di Bank Indonesia, itu gampang dibaca oleh massa, ya kan? Sesuatu kalau gampang dibaca kan juga nggak menarik kan? Nah pernah kita dulu straight line, jadi orang udah spekulasi, justru yang krisis di 97, 98 itu karena gampang dibaca, itu straight line itu setahun tidak akan lebih dari 10%. Kalau lebih 10%, pemerintah akan intervensi. Akhirnya kalau setahun 10%, masyarakat, kalau setahun 10%, kosmu kalau utang luar negeri itu depresiasinya 10%. Jadi kalau suku bunga di Indonesia 22% itu yang sebelum krisis. Jadi kalau kamu utang luar negeri 10% atau 8%, dengan depresiasi kos 10%, netnya kosnya 18%. Kamu bisa lending 20%, kamu net untung 2%. Itu banyak spekulan begitu waktu itu. Makanya kita rubah juga kebijakannya, tidak manage floating. Tapi ya udahlah, tapi kita internalnya kita ngerti how the fundamental is, tapi sebenarnya publik ya biarlah nanti kita ya kira-kira begitu. Tapi Bank Sentral memang melakukan smoothing.
harus melakukan smoothing. Yang mau dia segalanya, smoothing itu termasuk sekarang ini, kalau sekarang ini kan dolarnya overvalue. Pasti harus melakukan smoothing supaya level yang fundamental. Nah memang akhirnya kita tiap dalam kondisi ini pagi, sore, malam kayak makan obat aja, melihat pasar ini siapa yang good, berapa hedge-nya, berapa ininya. Nah terus ini policy bank kita mengquote berapa, di hit berapa, dolar keluar berapa tiap hari. Tiap hari untung ada internet, jadi sudah tidak harus monitoring itu, tidak harus duduk di Jakarta di depan komputer. Kira-kira gitu ya. Tapi bagus sekali pertanyaan Pak Luis. Thank you. Tadi plus dulu. Baik, mudah-mudahan saya bisa keeping waktu. Jangan berpikir pulang dulu, kita akan foto bersama nanti. Ya. Jadi gini, kita sekira sudah di entertain selama 2 jam lebih di ruangan ini, dan saya ingin menyimpulkan begini, bahwa policy makers itu memang harus bisa berkomunikasi dalam bahasa yang sederhana, ya, simplify but not oversimplification. Nah, jadi apa yang ini sudah contoh yang baik dari yang sampaikan Pak Bimo, bahwa hal-hal yang disampaikan itu dalam bahasa yang sederhana, tapi di balik itu untuk bisa bicara sederhana Anda harus punya jam terbang yang sangat tinggi, Anda harus punya pengalaman riset yang sangat tinggi. Nah, jadi justru itulah yang harus kita lihat. Mari kita pelajari makna dari apa yang disampaikan dalam 2 jam ini. So many things, sebetulnya terdiri dari beberapa mata kuliah gitu. Nanti mari terutama teman-teman dunia akademis untuk bisa melihat ini lebih dari sisi akademis, karena kita tidak bisa bicara politik dan seterusnya. Sebenarnya ekonomi politik. Kalau ekonomi politik masih sains, kalau politik praktis nah itu sudah lain lagi. Nah, baik, kira-kira seperti itu. Kita akan dari pelajaran ini, mohon nanti kalau bisa ada hal-hal yang lain bisa dicek di website OJK, ada banyak bahan.